Baik, kita akan lihat sebuah contoh kasus. Ini contoh soal dari buku Walpole edisi lama. Buku Walpole edisi yang lama, ini ada terjemahan di ITB ya. Sekarang lebih tebal lagi bukunya. Contoh ya begini. Ini Walpole halaman 216. Diambil sebuah sampel berupa nilai ujian, di sini nilai ujian kimia ya, yang diambil dari dua genre yang berbeda. Jadi ada yang dari membandingkan barangkali apakah rata-rata nilai yang dicapai oleh mahasiswi itu sama dengan yang dicapai oleh mahasiswa begitu ya. Diambil sampel nih dari CITB, misalkan satu TPB ada ribuan, kita ngambil 50 mahasiswi hasil ujian kimia gitu ya, dan 75 mahasiswa. Bayangkan ini sampel kan, gitu. Sementara misalkan ribuan ya, kita ngambil mau memperkirakan tentang perbandingan mungkin kepandaian lah antara mahasiswa dan mahasiswi, barangkali begitu gitu. Siapa yang lebih tahan? Tadi yang dari mahasiswi diambil 50 nilai, dari mahasiswa diambil 75 nilai, random. Mungkin dari berbagai jurusan diasah diambil aja begitu. 50 mahasiswi nilainya dan 75 mahasiswa nilainya. Nah, ditemukan begini misalkan, nilai kimia rata-rata mahasiswi adalah 76. Jadi nilainya itu ini mahasiswi dinyatakan oleh kita lihat bahwa mahasiswi itu berarti nilainya, nilai kimia, nilai rata-ratanya, ini katakan X2 ya di sini. X2 itu sama dengan 76 nilainya. Rata-ratanya 76. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang dari situ. Dengan simpangan baku, sigma yang kedua adalah 6. Gitu. Itu yang mahasiswi. Nah, yang mahasiswa nilai rata-ratanya 82. Jadi X1 ini nilai rata-ratanya 82 dengan simpangan baku 8. Ini buat yang mahasiswa 8. Ini lebih besar nilai mahasiswa dibanding mahasiswi, tapi simpangannya lebih besar juga dibandingkan simpangan bakunya, simpangan yang mahasiswi gitu. Nah, dari data ini kita mau menyimpulkan tentang sebenarnya berapa sih? Berapa rataan dari mu1 kurang mu2? Gitu. Mau menaksir selisih rata-rata dari semua mahasiswa CITB gitu ya. Selisih dari semua mahasiswa yang mengambil kimia, nilai rata-ratanya, dan dikurangi nilai rata-rata semua mahasiswi yang mengambil ujian kimia juga gitu. Jadi walaupun berbeda jumlahnya, tetap akan dibagi oleh jumlah mahasiswa ataupun mahasiswinya begitu. Nah, kita lihat bahwa peluangnya adalah yang dicari ini. Katanya begini, carilah selang keyakinan 96%, selang keyakinan 96% untuk selisih mu1 kurang mu2. Bila mu1 menyatakan nilai rataan dari seluruh mahasiswa dan mu2 adalah
menyatakan nilai rataan dari seluruh mahasiswi yang mengikuti ujian kimia. Jadi yang dicari adalah ini. Gitu. Nah, berarti selang keyakinannya adalah 96%. Jadi 1 min alfa kali 100% itu harus 96%. Begitu. Baik, kita lihat letakkan dalam selang keyakinan yang tadi. Ini. Nah, ini ada X1 barnya ada, X2 barnya ada, sigmanya ada, sigma 1 ada, sigma 2 ada, kemudian N-nya ada. N1 tadi jumlah mahasiswanya N1 75. N2 jumlah mahasiswa yang diambil nilainya N2 adalah 50. Begitu. Ya semua ada nih, semua ukuran sampel nih, kecuali yang sigma kuadratnya. Dimasukkan aja nilai semua ini ke sini, ke persamaannya. Jadi kita lihat X bar 1 kurangi X bar 2 min. Nah ini Z alfa per 2 kali, saya taruh sini aja, kali ini sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 lebih kecil dari mu 1 min mu 2. Ini semua sama ya. Ini semua sama, Z alfa per 2 kali akar sekian, yang ini sama. Nah tinggal dihitung aja, angkanya masukkan. Kita lihat di sini, karena ini sama, ini sama. Ini adalah akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Ini sama dengan sigmanya adalah ini 8 kuadrat dibagi N1-nya 75 tambah sigma 2 kuadrat 6 kuadrat dibagi N2 50. Begitu. Ini sama dengan akar dari 64 dibagi 75 tambah 36 dibagi 50, tinggal dihitung saja. Nah, kita hitung sedikit. Jadi 1 min alfa kali 100% diharapkan 96% bahwa selisihnya itu ada di sini, ada di dalam selang keyakinan yang kita tetapkan. Gitu. Diharapkan masuk di situ. Gitu. Kita coret ininya, kita akan punya 1 min alfa sama dengan 96 dibagi 100. Ini 0,96. Kemudian maka alfa kita lihat 1 min 0,96 ini sama dengan 0,04. Jadi alfa per 2 adalah 0,02. Nah, jadi kita lihat kurva normal bakunya, dia 0 di sini, kemudian ini Z alfa per 2 sama dengan Z 0,02, kemudian di sini min Z alfa per 2
sama dengan min Z 0,02. Ini Z. Yang di sini ya, sebesar 1 min alfa itu 1 min alfa 0,96. Sisanya di sini 0,02, 0,02. Jadi ini sisanya 0,96. Nah, dari tabel kita lihat bahwa Z 0,02 itu luasnya nilai absisnya itu 2,054 gitu. 2,054 gitu. Jadi yang ininya seluas ini 0,02. Di sini nilainya adalah Z 0,02 adalah 2,054. Ini 0. Ingat bahwa kalau kurva normal baku itu rentangnya dari 0, 1, 2, paling 3, kemudian min 1, min 2, 3 ini udah mulai luruh ya, udah mulai mengecil di antara ini. Tentu kalau misalkan yang di sini akan lebih besar. Baik, kita lihat. Masukkan angkanya. Jadi X1 kurangi X2. Jadi X1 bar kurangi X2 bar. Itu sama dengan tadi ini. X1 bar kurangi X2 bar. 82 kurangi 76 gitu ya. Ini ada 82 kurangi 76 adalah 6. Jadi kita lihat peluang dari X1 bar kurangi X2 bar dari 6 min Z 0,02 kali 64 per 75 tambah 36 per 50 lebih kecil dari mu1 min mu2 lebih kecil dari 6 plus Z 0,02 akar 64 kali akar 64 per 75 ditambah 36 per 50 ya. Ini harus sama dengan 0,96 peluangnya. Gitu. Angka ini tadi ditemukan, Z 0,02-nya ditemukan. Kita tinggal masukkan 6 lebih kecil minus 2,054 kali akar ini lebih kecil dari mu1 kurangi mu2 lebih kecil dari 6 plus 2,054 kali akar ini. Kita lihat punya kisaran begini. Hasilnya adalah 3,42 lebih kecil dari mu1 min mu2 lebih kecil dari 8,58. Ini yang dicari, yang ditanyakan ini. Ini adalah kisaran dari nilai ini. Selisihnya itu ada di antara ini. Gitu. Bandingkan tadi dengan estimasi titik. Apa itu? Ini. X bar min X1 bar kurangi X2 bar. Karena tadi ingat bahwa X1 bar kurangi X2 bar adalah
taksiran titik bagi mu1 kurangi mu2. Kita lihat berapa nih? 6 nilainya. 6 nilainya. 82 kuarti 6. Jadi angka 6 ini X1 bar kurangi X2 bar 6 itu ada di sini. Di antara ini. Di selang ini. Di antara 3,42 sampai 8,58 gitu. Jadi ini sebuah taksiran tentang kisaran kisaran dari selisih dari rataan populasi pertama dikurangi rataan populasi yang kedua. Jadi berapa nilainya? Nggak tahu, tapi ada di serang ini. Di antara angka 3,42 sampai 8,58. Jadi selisih nilai beda nilai-nilai kimia dari mahasiswa dan mahasiswi gitu ya, itu ada di antara 3,42 sampai 8,58. Ini selisihnya, di situ perbedaan. Ya, tinggal dikurangkan aja 8,58 dikurangi misalkan 3,42. Ini kan selisihnya di sini. Jadi, perbedaannya di situ. Baik, itu untuk kasus di mana variansi dari populasi diketahui. Jadi baik sigma 1 kuadrat maupun sigma 2 kuadrat diketahui gitu. Yang diketahui adalah mu1 rataan populasi dan rataan populasi pertama dan rataan populasi kedua gitu. Nah, kita akan masuk ke kasus di mana bagaimana kalau variansi pun nggak diketahui begitu. Bagaimana kalau variansi pun nggak diketahui. Gitu. Bagaimana pemecahannya itu di yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke kasus di mana variansi populasi baik sigma kuadrat 1 maupun sigma kuadrat 2 itu tidak diketahui begitu. Jadi tapi kita punya variansi dari sampel ya. Jadi kalau tadi misalkan ini adalah populasi pertama, populasi kedua, kita punya rataan populasi dan variansi populasi yang pertama. Ini punya rataan populasi yang kedua dan variansi populasi yang kedua. Hanya masalahnya ini nggak diketahui. Ini semua nggak diketahui. Nah, kita masih punya ukuran variansi, tapi bukan dari populasi, dari sampel. Dari sini, dari sampel ini kita bisa menurunkan X1 bar dan variansi yang pertama. Dan dari populasi yang kedua, kita bisa sampling, ambil sampelnya, kita punya X2 bar dan variansi sampel yang kedua. Begitu. Kalau X1 bar adalah per N, sigma I1 sampai N1, XI ya gitu. Kalau misalkan variansinya yang X2, ini per N2, sigma I1 sampai N2 yang ini kali XI gitu. Nah, variansi yang pertama adalah yang ini S1 kuadrat ya, seper jumlah sampelnya ukurannya adalah N1 kurangi 1 sigma I1 sampai N1 kali XI dikurangi X bar pertama kuadrat. Adapun yang ini, yang S2, variansi sampel yang kedua sama dengan 1 per N 2 kurangi 1 karena ukurannya N2 di sini sampelnya kali penyumlahan dari sampai N2 XI di sini
dibagi rataan sampel yang kedua ini, kuadrat. Gitu. Nah, di sini seandainya N berukuran besar, maksudnya N1 dan N2 itu berukuran besar. Besar itu artinya N1 di atas 30 ukurannya, dan N2 juga di atas 30 ukurannya itu. Gitu. Maka formula yang saya tulis di sini, ini variansi sampel S1 kuadrat itu langsung bisa menggantikan sigma 1 kuadrat. Dan variansi yang kedua, sampel, masih menggantikan sigma 2 kuadrat. Jadi kita tinggal mengganti saja ini dengan S1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diganti dengan sigma S2 kuadrat gitu. Kita hanya semua dari sampel. Jadi X1 sampel, X2 sampel, bar, N sampel, ini sampel juga, N1, N2, sigmanya diganti oleh S1 kuadrat, sigma 2 kuadrat diganti oleh S2 kuadrat, semua dalam ukuran sampel, nih, dalam hitungan sampel ini. Batas-batasnya, kita bisa menentukan selisih ini. Jadi kalau N-nya besar, itu tidak apa-apa. Ya, distribusinya masih mendekati normal, walaupun variansi populasi diganti oleh variansi sampel, gitu ya. Nah, yang dipertanyaan bagaimana kalau ukurannya kecil? Bagaimana jika ukuran sampel kecil? Ini artinya itu N1 dan N2 di bawah 30, 29, 28, 20, 15, 8, bahkan mungkin 4 atau 5 begitu N-nya itu. Apakah masih akan mengikuti distribusi normal atau tidak begitu? Ini masuk ke kasus seperti di distribusi T itu. Baik, kita teruskan. Nah, kalau di ukuran sampel yang besar, ingat bahwa selisih X1 bar kurangi X2 bar ya. Ini masing-masing adalah distribusi yang normal, selisihnya pun adalah berdistribusi normal begitu. Makanya selisih ini bisa ditransformasi ke dalam bentuk norma baku yang sudah tadi kita tuliskan, yaitu adalah X1 bar kurangi X2 bar dikurangi mu1 kurangi mu2 yang tadi akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Ini yang tadi, yang sangat sigmanya, sangat variansi populasi diketahui. Gitu. Nah sekarang sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, variansi dari populasi tidak diketahui. Itu pertama. Yang kedua, ukuran sampel N1 dan N2 itu kecil. Artinya di bawah 30. Gitu. Nah, apakah selisih yang ini, karena kita masih bisa menghitung rataan sampel, apakah selisih ini masih mengikuti distribusi normal?
Apakah selisih yang ini masih mengikuti distribusi normal dengan kondisi begini, dan kondisi variansi yang diketahui dan ukuran sampel kecil. Jadi kalau variansi yang diketahui bisa diestimasi dengan variansi sampel kalau N-nya besar. Gitu. Nah ini ternyata tidak mengikuti normal. Jadi ini distribusinya tidak normal. Ya. Tapi kemudian X1 bar kurangi X2 bar itu mengikuti sebuah distribusi adalah sebuah distribusi namanya T. Gitu. Perhatikan ini ada, kalau ini adalah Z, selisihnya mengikuti Z, ini selisihnya tidak lagi mengikuti distribusi normal, tapi bukan Z, tapi adalah T. Gitu. Nah, T ini adalah Z dibagi akar V dibagi nu. Ini sudah diturunkan saat kita bicara tentang distribusi T ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini komposisi dari, perhatikan komposisi dari variabel acak yang berdistribusi normal. Perhatikan ini adalah Z ini adalah Z yang ini. Z yang ini. Tapi ini ada faktor pembagi yang lain nih. Tidak murni Z. Kalau Z dia mengikuti distribusi normal. Gitu. Karena kita lihat mu konstanta, ini konstanta, ini pun juga konstanta. Jadi karena X1 adalah normal, X2 normal, X1 bar, X2 bar normal, maka ini pun semua normal. Logis ya, dari sini normal. Tapi di sini ketika sigma-nya nggak diketahui dan N-nya kecil, ini tidak lagi normal begitu distribusinya itu. Karena ada variabel acak baru nih. Kayak ini. Gitu. Gara-gara variansi populasi tidak diketahui dan ukuran sampel kecil gitu. Nah, V ini mengikuti distribusi chi kuadrat gitu ya. Dengan degree of freedom ini nu. Gitu. Jadi distribusi T adalah versi lain dari distribusi normal gitu, tapi beda wataknya gitu, lebih repot karena ada kandungan dari variabel acak yang berdistribusi chi kuadrat. Nah, tapi tipikal nih distribusi elemen-elemen dari variabel acak yang mengikuti distribusi chi kuadrat itu adalah sebenarnya terkait variansi, makanya variansi simbolnya pakai ini, S kuadrat atau sigma kuadrat. Gitu. Jadi menandai bahwa itu adalah distribusi, jadi variansi itu akan mengikuti distribusi chi kuadrat. Jadi walaupun X-nya itu berdistribusi normal, tapi X kuadrat itu distribusinya menjadi chi kuadrat gitu. Walaupun X-nya adalah normal, tapi X kuadrat menjadi chi kuadrat. Nah, kita teruskan. Jadi T ini pindahkan aja ini, yang Z ini ke sini. X1 bar min X2 bar, kurangi mu1 min mu2, walaupun ini masih nangkring sigma satunya, tidak apa-apa. Bukan tidak ada kan, ada, cuman nggak diketahui gitu sigma 2 kuadrat. Kita akan lihat, akan tercoret nanti sigmanya itu. Ini dibagi V per nu gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa V ini adalah distribusinya mengikuti chi kuadrat. Gitu. Dan V adalah karena ini menyangkut sampel-sampel, 2 buah sampel yang diambil dari populasi yang berbeda, maka V-nya juga
menyatakan dua variansi yang diambil dari sampel yang berbeda. Dan kita lihat bahwa V adalah V1 tambah V2. Jadi ada komponen acak lain yang liar yang diambil dari populasi pertama dan populasi kedua. Apa itu? Variansi. Jadi variansi sampel ketika ukuran sampel kecil itu menjadi sangat tinggi variabilitas angkanya itu. Jadi nggak stabil gitu. Jadi kalau N-nya besar, per N itu akan variasi dari nilai variansi sampel itu akan teratasi oleh nilai N yang besar. Jadi kalau N kecil maka menjadi punya watak yang baru gitu. Menjadi hadir sebagai variabel acak yang baru, sifatnya berbeda dengan variabel acak yang normal. V adalah V1 tambah V2. Kemudian kita lihat bahwa ini apa? Ingat variabel acak di penurunan variabel acak yang K kuadrat ada N-1 kali S kuadrat ya, dibagi sigma kuadrat. Ini komposisi dari S adalah, walaupun X adalah normal, tapi S kuadrat itu adalah dia X kuadrat gitu. Karena kan di variansi itu per N-1 gitu ya. Perhatikan bahwa ini sigma XI min X bar kuadrat. I1 sampai ke N. Ini ada X bar kuadrat gitu. Makanya pakai kuadrat di sini. Gitu. Untuk membedakan dengan X saja. Gitu. X kuadrat. Ini yang menjadi variansi ini yang menjadi K kuadrat karakternya itu. Jadi N-1 kali S kuadrat, ini sampel dibagi variansi dari populasi. Nah, komposisi ini itu adalah komposisi yang mengikuti distribusi K kuadrat. Gitu. Jadi ingat, ini yang saya gambar lagi. Populasi pertama, populasi kedua, mu1, ini sigma 1 kuadrat yang diketahui, ini mu1, ini mu2 ya. Dan sigma 1 kuadrat. Diambil dari sini, ini ada sampel 1 kuadrat, ya, variansi dari sampel kedua kuadrat. Ini ada X2 bar, X1 bar. Nah, kita lihat bahwa komposisi dari ini N1 ya, ini N1, ini N2, ukuran sampel. Jadi N1 kurangi 1 kali ini S1 kuadrat dibagi variansi dari populasi, gitu. Dari sini punya N2 ukuran sampel kedua dikurangi 1 kali variansi sampel yang kedua dibagi variansi populasi yang kedua begitu. Nah, ini masing-masing ini mengikuti distribusi K kuadrat gitu. Ini mengikuti distribusi K kuadrat. Nah, jadi V adalah V1 plus V2 sama dengan jumlahkan N1 min 1 S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat tambah N2 min 1 S kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Begitu, kita lihat bahwa ini suku yang ini memiliki ini adalah mengikuti X kuadrat, K kuadrat dengan degree of freedom nu-nya adalah N1 dikurangi 1. Gitu. Suku kedua juga dia mengikuti distribusi K kuadrat dengan degree of freedom-nya nu
N2 dikurangi 1. 1 terkait dengan rataan dari variabel acak dari sampel yang kedua. 1 di sini adalah menyatakan rataan dari sampel variabel acak yang di sampel yang pertama. Teruskan, baik, ini penjumlahan ya, penjumlahan variabel acak nih, ini penjumlahan. Jadi sama seperti tadi, karena variabel acak, ini yang membentuk variabel acak baru. Jadi V1 tambah V2 anggaplah sebagai variabel acak baru Y begitu. Masing-masing ini memiliki degree of freedom masing-masing. Nah, Y ini jumlahnya atau V lah ya. V ini adalah V atau Y ini juga mengikuti distribusi Chi kuadrat gitu. Dengan degree of freedom-nya, nu-nya adalah nu1 tambah nu2. Gitu. Ingat, mengikuti jika ada 5 variabel acak yang berdistribusi Chi kuadrat, maka dijumlahkanlah derajat hasil jumlahnya adalah penjumlahan dari degree of freedom masing-masing variabel acaknya. Berarti ini N1 min 1 tambah N2 min 1. Jadi N1 tambah N2 dikurangi 2. Gitu, degree of freedom-nya. Baik, kita lihat tadi apa yang disebut dengan variabel acak T, distribusi T gitu ya. Itu tadi saya sebut ini Z dibagi akar V per nu. Gitu. Jadi V-nya adalah V1 plus V2, adapun nu-nya adalah yang ini. Nu-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2, gitu ya. Kita tuliskan sekarang Z-nya kembali ke yang tadi, yang selisih dari variabel selisih dari rataan sampel dan dikurangi selisih dari rataan populasi dibagi simpangan bakunya. Gitu. Nah, jadi kita lihat T sebentar. Oke, T sama dengan Z per akar V per nu berarti sama dengan ini X1 min X2 bar kurangi mu1 min mu2 dibagi akar tadi sigma 1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 ya. Nah, sekarang di sini berarti V-nya adalah V1 tambah V2 ya. Tadi V1-nya adalah karena V adalah V1 tambah V2, V1-nya adalah N1 min 1 kali S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat, ini V1, tambah V2, N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat, dibagi sigma yang kedua kuadrat. Ini V1, ini V2. Nu-nya, degree of freedom-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi N1 plus N2 dikurangi 2. Ini sampai di sini ininya formulanya. Nah, dari rumusan ini kita bisa keluar berapa kasus
misalkan kasus sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Ini kasus variansi dua populasi sama. Gitu. Nanti sudah variansinya yang diketahui juga nggak sama gitu. Jadi walaupun nilai variansi misalkan nggak diketahui, tapi karena karakternya sama persis, datanya, karakter dari variansinya, gitu. Walaupun belum dihitung angkanya, orang bisa menduga bahwa variansinya sama walaupun nilainya belum diketahui. Gitu. Kadang kasus di mana variansi kedua populasi itu sama sebesar sigma kuadrat. Berarti ini bisa keluar nih. Karena ini adalah 9 sigma kuadrat per N1 ditambah sigma kuadrat per N2, berarti sigma bisa keluar. Juga yang ini. Sigma 1 kuadrat jadi sigma kuadrat, ini pun jadi sigma kuadrat. Jadi sigmanya keluar juga gitu. Ini kita lihat untuk kasus variansi yang sama. Jadi T sama dengan kita lihat X1 bar kurangi X2 bar min mu1 min mu2 keluar sigmanya sebagai sigma aja. Akar 1 per N1 tambah 1 per N2 per sigmanya keluar juga nih. 1 per sigma kuadrat akar ini keluar yang bagian pembilangnya. Jadi N1 min 1 S1 kuadrat tambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Gitu. Jadi ini adalah dicoret sigmanya. Jadi hilang tuh sigmanya. Jadi tidak perlu nilai variansi populasi. Dan kemudian kita sebut bahwa yang bagian akar ini sebagai sebut saja sebagai varian. Karena ini perhatikan variansi dari variansi sampel yang pertama, variansi sampel yang kedua, sebut aja sebagai SP gitu. Di SP adalah N1 min 1 S1 kuadrat tambah N2 min 1 S2 kuadrat dibagi degree of freedom-nya N1 plus N2 dikurangi 2. Ini SP. Untuk kasus variansi yang sama. Nah, lebih simpel perumusannya. Jadi T sekarang, T menjadi X1 bar kurangi X2 bar dikurangi mu1 min mu2 kali SP per SP kali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk variansi populasi yang sama. Jadi demikian. Nah, ini agak mirip dengan yang Z ya. Yang X1 bar kurang X2 bar min
mu1 min mu2 dibagi biasanya kan sigma per akar n biasanya itu. Ada sigma, ada per akar n gitu. Kan juga sama, sigmanya di sini, s-nya dibagi akar dari 1/n, hanya dibagi 2 karena ini menyangkut 2 populasi, bukannya satu populasi. Baik, karena yang dicari adalah tetap mu1 kurangi mu2, ini yang dicari berdasarkan sampel X1 bar, X2 bar, ini pun dari sampel juga, ini semua sampel. Ini hubungan antara selisih rataan sampel dan selisih rataan populasi. Nah, kita tuliskan lagi, bukan dalam selang variabel acak yang normal, tapi dalam variabel acak yang berdistribusi T. Jadi P peluang dari menemukan T. Ingat T itu adalah ada kita sedang menghitung selisih dari rataan populasi. T di antara bukan lagi Z tetapi T alfa per 2 min T alfa per 2 sama dengan peluangnya harus 1 min alfa gitu. Jadi peluang kemudian T alfa per 2 distribusinya menjadi yang tadi X1 bar min X2 bar dikurangi mu1 min mu2 per SP kali 1 per N1 tambah 1 per N2. Lebih kecil dari T alfa per 2. Sama dengan 1 min alfa. Kita proses, dikeluarkan, dipindahkan yang pembilangnya ke kiri kanan. Kita punya P min T alfa per 2 min T alfa per 2 kali SP akar 1 per N1 plus 1 per N2 keluarkan. Ini masih lebih kecil dari X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 lebih kecil dari T alfa per 2 kali ini SP akar 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan peluangnya 1 min alfa. Nah, kemudian kita punya statement terakhir. Keluarkan ini, pindahkan ke sini, yang sampelnya dipindahkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kita punya selang keyakinan untuk menemukan selisih rataan populasi dalam distribusi T. Jadi X1 bar min X2 bar kurangi T alfa per 2 kadang ditambah karena distribusi T ada degree of freedom-nya, kita sering nambah juga T alfa per 2 tambah degree of freedom-nya new gitu. Sering begitu juga. Kali SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2
lebih kecil dari mu1 min mu2, lebih kecil dari X1 bar min X2 bar, tambah T alfa per 2, tadi karena tabel T atau distribusi T ada degree of freedom-nya, tambah nu kali SP akar per N1 plus 1 per N2. Perhatikan bahwa selisih dari rataan populasi di antara batas-batas ini. X2 bar ada, X2 bar ada, SP ada, tadi rumusannya yang ini SP-nya ada, SP-nya ada, N-nya ada, N1, N2 ada, S1 juga ada kuadrat, S2 kuadrat juga ada, sudah ada nilainya. Gitu. Nah, tinggal mencari T dengan tabel. Jadi ini adalah distribusi T, gitu. Atau kadang dengan T besar. Ini ada kan di sininya tengah-tengah 0. Di sini adalah T alfa per 2 dengan degree of freedom nu. Di sini adalah min T alfa per 2 dengan degree of freedom nu. Luas di sini adalah alfa per 2, ini alfa per 2. Adapun yang di tengah yang ini 1 min alfa. Jadi mengharapkan bahwa nilai ini mu1 min mu2 nilainya, selisihnya itu terletak di sini. Di dalam selang ini. Dalam selang ini. Jadi misalkan 96% yakin bahwa selisih dari dua sifat populasi itu ada di antara rentang ini, gitu. Seperti itu.